Oke, jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana kita menggambar grafik persamaan garis lurus ya. Menggambar grafik persamaan garis lurus. Apa, Pak? Oke. Belajar kita tadi ya, hari ini masalah menggambar grafik persamaan garis lurus. Kemarin kan kita sudah belajar, masih ingat nggak grafik garis apa agak persamaan garis lurus yang Ya. 3x tambah 2y gitu ya. Yang kayak gini nih, kalau teman-teman masih ingat. Ya. Nah, sebentar. Belum kelihatan share screen-nya? Udah kelihatan share screen-nya? Belum. Sekarang udah kelihatan share screen-nya? Belum, Pak. Sudah. Udah. Udah, Oke. Pak. Kalau teman-teman ingat ya, untuk pembelajaran kita sebelum PTS gitu kan ya, itu kan kita belajar terkait persamaan garis lurus. Ya, persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus ini kan bentuknya ada yang Y sama dengan gitu kan ya. Y sama dengan 2x tambah 3 misalnya. Nah, sama satu lagi yang bentuknya itu bentuk umum gitu ya. Misalnya 2x dikurang Y tambah 3 sama dengan 0 gitu kan ya. Masih ingat dengan dua bentuk ini teman-teman? Masih, Pak. Oke, alhamdulillah kalau masih. Nah, hari ini kita mengubah persamaan-persamaan ini, ya, ini tuh namanya disebut persamaan. Kenapa persamaan? Karena tandanya adalah sama dengan gitu ya. Nah, karena tandanya sama dengan gitu ya, disebut persamaan gitu ya. Sama-sama dia, sederajat ya. Y itu sama dengan senilai dengan 2x tambah 3 gitu ya. Nanti secara definisi akan dibahas di SMA. Untuk SMP simpelnya gitu. Kenapa disebut persamaan? Karena tandanya sama dengan gitu aja gampangnya. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana nih persamaan ini kalau diubah ke dalam koordinat kartesius gitu ya. Di sumbu X dan di sumbu Y. Itu gimana nih gambarnya? Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini, teman-teman. Nah, gunanya apa sih, Pak, buat belajar kayak ginian gitu ya? Memang dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita nggak ngegambar nih gini, X sama Y-nya, nggak ngegambar gitu ya. Cuma kita secara tidak sadar akan terlatih terkait posisi ruang gitu ya, spasial gitu ya, kemampuan spasial teman-teman akan dilatih di sini. Kemampuan teman-teman dalam membaca, melihat posisi benda terhadap ruang itu akan dilatih di sini. Kalau kemarin kita kan menggunakan titik ya teman-teman ya. Kalau titik di sini X-nya berapa, Y-nya berapa gitu ya. Ini titik ini gitu kan ya. Nah, kalau sekarang itu garis bentuknya gitu ya. Nah, garis ini kalau di koordinat kartesius seberapa miring dia gitu ya. Kemudian berpotongan dengan sumbu X dan Y enggak dia gitu ya. Berpotongan dengan sumbu X dan Y enggak gitu ya. Jadi kemampuan spasial kita akan dilatih teman-teman. Kemampuan kita dalam melihat posisi suatu benda terhadap ruang itu akan dilatih. Kemudian yang akan dilatih juga adalah materi ini teman-teman ya. Materi ini akan sebagai pondasi materi teman-teman yang akan datang, termasuk materi di SMA gitu ya. Ini akan berguna banget bagaimana menggambar grafik ya. Menggambar grafik garis lurus, persamaan garis lurus. Menggambar grafik persamaan garis lurus. Kali ini kita akan menggambar garis lurus. Nanti teman-teman akan menggambar persamaan kuadrat. Bentuknya nanti bukan garis lagi. Nanti teman-teman akan menggambar, oh segala macam menggambar grafik. Ya kalau di matematika. Nah kali ini kita akan garis lurus. Sebenarnya prinsipnya sama. Mau gimana pun matematikanya bisa ke koordinat kartesius gitu ya.
Nah, asalkan ada ilmunya, prinsipnya sama dasarnya. Ilmunya gimana? Nah, ini yang kita pelajari hari ini. Oke. Dah. Sampai sini ada yang mau tanya teman-teman? Poinnya dapat ya, yang akan kita pelajari hari ini. Poinnya dapat ya. Oke. Di buku Mandiri, ya itu nggak ada babnya. Nggak ada langkah-langkahnya. Nggak ada babnya, teman-teman. Nah, jadi bisa teman-teman catat gitu ya. Bisa teman-teman catat materinya nanti step-stepnya apa aja, apa yang harus teman-teman lakukan ketika menggambar grafik gitu ya. Nah, kalau di sini, kalau di bukunya itu kan hanya gradien garis udah. Nah, membuat persamaan garis insya Allah pekan depan. Sifat garis nanti hari ini gitu ya. Nah, sekarang kita menggambar garis. Nah, dengan menggambar garis ya, kita bisa tahu garis ini di koordinat kartesius itu bentuknya seperti apa. Nah, untuk belajar kita hari ini, saya menggunakan sebuah aplikasi namanya GeoGebra. Udah kelihatan GeoGebranya? Coba. Oke. Nah, teman-teman bisa download ini buat laptopnya atau buat HP-nya juga ada, yang HP di Play Store. Kalau yang laptop itu di websitenya ada. Saya download ini gratis kok, nggak pakai crack atau yang bajakan nggak ya, langsung dari websitenya gitu. Kecuali kalau yang mau pro ada ininya. Kalau di aplikasi ini teman-teman tinggal nulis aja persamaan grafiknya, persamaan garisnya, nanti langsung ada contoh ya. Coba siapa? Hisham, sebutkan satu contoh persamaan garis lurus gimana siap? Hisham, mana Hisham? Coba Sebutin satu contoh persamaan garis lurus yang ada contoh terserah kan Pak? serah, bebas. Mana ini Hisham? Ini saya ngomongin pakai angka yang di sini Pak. Iya, sebutin aja 2x tambah berapa y Oh, gitu. oh iya. Hmm. Sebutin aja sih, nanti saya ketik. Angkanya boleh gede, Pak. Yang 10 aja, yang maksimal 10 gitu. Nanti gambarnya juga gede nanti. Itu Pak apa? Yang Y Y2 Gimana sebutnya? Y2 Y sama Y2 sama yang itu dari Y2. Y sama dengan 2 gitu maksudnya? Bukan Pak. Gimana tuh? Y2 sama berarti Ayo, persamaan garis aja sebutin contoh-contoh persamaan garis atau siapa teman-teman yang lain deh, siapa? Isya mungkin bingung. saya Pak. Ya, boleh Revan. Sebutin satu contoh aja persamaan garis lurus, Revan. Persamaan garis lurus. Bentuknya? Iya. Saya Pak, Iya, boleh. Muhammad. dia sama dengan 2x tambah 4. Bukan ya? Y sama dengan 2x tambah tambah 4. tambah berapa? Tambah 4. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan aplikasi itu langsung muncul ya. Dia langsung muncul nih. Nah, ini bentuk garisnya nih. Garisnya Muhammad ini tadi yang Muhammad sebutkan. Tuh, kalau mau di zoom out lagi, tuh, nanti bentuk garis itu persamaan garis dalam koordinat kartesius seperti ini teman-teman ya. Kalau mau diperbesar lagi bisa tuh, terus dia nggak putus ya, nggak ada batasnya. Nah, teman-teman bisa lihat. Atau satu lagi siapa? Naufal, coba Val sebutkan satu persamaan garis lurus Val. Kalau 5x Mm-mm. tambah 2y Tambah 2y, kemudian sama dengan tambah terus tambah 3 sama dengan 0. nah tuh nanti gambar grafiknya kayak gini teman-teman ya. Ini grafiknya Naufal nih. Persamaan tuh. X1 maksudnya equalizer. Apa?
equals gitu ya, persamaan. Tuh, nanti ini yang F ini punyanya Muhammad, misalnya nama apa, warnanya saya ganti deh. Mana warnanya? Nah, ini warnanya merah misalnya itu. Nah, ini yang merah tuh punyanya Noval ya, yang hitam punyanya Muhammad. Coba Kenzi sebutin satu persamaan garis lurus lagi. Kenzi, mana Kenzi? Lihat di buku aja Kenzi, nggak apa-apa. Ada Kenzi? Pak. Nah, coba sebutin satu Kenzi. Hmm. Mana Kenzi? Ya, Pak. Mana? Ada? Atau siapa yang mau? Novan deh, Novan, Evan, sebutin satu persamaan garis lurus, Van. Satu lagi deh, habis itu kita nggambar. Berapa Novan? Mana Novan ada? Ya Pak, belum terlalu. Oke, cari aja di buku yang mana gitu. Satu X 1X, terus tambah ditambah 5Y. 5Y. Bisa nggak Pak? Bisa nggak? Bisa, terus udah langsung sama dengan 0 gitu. Ya? Ya, Atau sama dengan 0 gitu langsung. ya sama dengan 0. Tuh, langsung dapat. Nah, equalizer apa equals to tuh kayak persamaan 2 tuh ya. Tuh, nih saya kasih warna apa ya? Hijau deh, hijau. Tuh ya. Tuh, yang hijau nih punyanya Novan gitu ya, yang merah punya Noval. Nah, yang hitam nih punyanya Muhammad. Nah, jadi kurang lebih garis itu di koordinat kartesius bentuknya nanti seperti ini, teman-teman. Tapi ini kan pakai aplikasi ya, jadi gampang tuh. Tinggal tulis aja persamaannya di input, gitu. Nanti langsung gambar. Pak. Kenapa, Revan? Nanti kita gambarnya pakai aplikasi. Pakai kertas. Oh, bukan pakai aplikasi ya. Nah, sekarang pertanyaan bagus. Gimana caranya ngegambar persamaan garis lurus kalau pakai kertas gitu ya? Pertama, langkah yang teman-teman harus lakukan adalah ya. Nah, ini kita udah mulai masuk ya. Langkah yang pertama teman-teman harus lakukan adalah buat koordinat kartesiusnya, X dan Y-nya. Ya. Buat koordinat kartesiusnya, X dan Y-nya. Sumbu X-nya dan sumbu Y-nya. Nah, siapkan teman-teman, itu positif negatifnya juga ada. Maksudnya sisi positif ada, sisi negatifnya juga ada. Jangan teman-teman buat positifnya aja. Khawatir nanti garisnya adanya di sisi negatif gitu ya. Khawatir ya. Nah, contoh tadi kayaknya bagus tuh, saya mau pakai garisnya Muhammad deh. Misalnya garisnya itu Y sama dengan 2X min 4. Tambah ya, tambah 4. Nah, setelah jadi langkahnya ya, tadi di mana saya nulis langkah di sini deh. 1, buat koordinat kartesius, ya kan? Nah, setelah buat koordinat kartesius, ya, teman-teman tulis persamaannya yang mau dibuatkan. Nah, supaya apa? Supaya teman-teman fokus gitu ya dengan persamaan garis lurus yang akan teman-teman buat. Nah, langkah ketiganya ya, ini poin kuncinya teman-teman, ya. Tentukan 2 titik yang dilalui oleh garis. Ya. Ini persamaan garis. Ya. Jadi teman-teman yang langkah keduanya adalah tentukan 2 titik yang dilalui oleh garis. Nah, gimana caranya? Biasanya tentukan titiknya itu dengan
0,y dan x ya, x,0 gitu ya. Jadi teman-teman nyari titik ketika nilai x-nya sama dengan 0 dan nilai y-nya sama dengan 0. Gimana tuh Pak? Gitu ya. Nah, di sini caranya. Nah, yang harus dilakukan adalah Nah, yang harus dilakukan adalah teman-teman pertama buat tabel ya. Di sini buat tabel. Tabelnya sederhana aja. X, Y. Nah, ketika teman-teman nanti cari nilai Y ketika X-nya 0 dan cari nilai X ketika Y-nya 0. Nah, gimana tuh Pak? Contoh ya, kita nyari dulu ketika X-nya itu 0. Nanti Y-nya berapa? Caranya gimana? Kita substitusi aja atau kita ganti aja X yang ada di sini nih dengan angka 0 gitu ya. Gimana caranya? Berarti pakai aljabar. Y sama dengan 2X tambah 4. Nah, X-nya kan kita ganti dengan 0. Sehingga Y sama dengan 2 kali 0. 2X itu kan artinya 2 kali X ya. Gitu ya. Jadi 2 kali 0 ditambah 4. Nah, 2 kali 0 berapa teman-teman? 0. 0. Tambah 4 berapa? 4. Nah, berarti Y-nya 4. Nah, jadi kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 4. Nah, tulis di sini 0, 4. Nah, sekarang kita cari kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Kalau Y-nya 0, X-nya berapa nih? Itu ya. Jadi nanti Y sama dengan 2X tambah 4. Y-nya kita ganti dengan 0. 0 sama dengan 2X tambah 4. Nah, kalau kayak gini gimana caranya, teman-teman? Masih ingat nggak dengan aljabar? Pas kelas 7. Pindahin ya, Pak. Iya, apanya yang dipindahin? X-nya. Ininya, 2X-nya. Ke sebelah? Kiri. Kiri. Kemudian tandanya berubah jadi? Negatif. Iya, betul. 0 min 2X sama dengan 4. Ya, 0 min 2X kan jadi min 2X ya. 0 dikurang, ya jadi ngutang dia tetap ya. Minus X. Minus 2X. Sama dengan 4. Nah, habis ini diapain langkahnya, teman-teman? Kalau udah sampai sini, ingat nggak aljabarnya diapain? Dibagi. Dibagi dengan? Min 2. Min 2. Ya, supaya X-nya nanti menjadi 1 gitu ya. Kan ini min 2 bagi min 2 kan 1. Ya, X sama dengan 4 bagi min 2? Min 2. Min 2. Oke. Nah, sehingga X-nya menjadi min 2. Ya. Sehingga X sama dengan min 2. Nah, tabel udah terisi tuh. Ketika Y-nya 0, X-nya min 2. Nah, dari sini ya kita dapat 2 titik nih. Titik yang pertama adalah ketika X-nya 0, Y-nya 4. Nah, kemudian ketika Y-nya 0, X-nya min 2. Berarti nanti titiknya min 2,0. Itu kan ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain, teman-teman? Kita udah dapat 2 titik. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, ini ketiga, langkah ketiga. Ya, tentukan 2 titik, udah. Gitu ya. Ini kan buat kartesisnya udah. Tulis persamaan garisnya udah. Tentukan 2 titiknya udah. Nah, langkah keempatnya adalah ya, tentukan posisi titiknya. Tentukan posisi titik di koordinat kartesiusnya. 0,4 di mana, teman-teman? Coba yang bisa annotation dibantu aja nggak apa-apa. 0,4 X-nya 0. Nah, terima kasih Noval. Di sini ya, Val ya. 0,4 nih. Min 2,0 di mana? Nah, sip, terima kasih. Di sini juga. Nah, setelah udah ketemu nih koordinat titiknya, ya, langkah selanjutnya adalah hubungkan kedua titik dengan garis. Dengan garis.
Nah, udah deh selesai. Kurang lebih nanti gambar gini. Ya, nggak kena. Pastikan 2 garisnya kena ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih gini. Oke, kalau mau dipanjangin lagi boleh. Tuh. Nah, jadi gambar garisnya ini ya. Tapi kalau nggak Inilah dipanjangin, Pak, Y sama dengan 2X tambah 4. Kenapa, Revan? kalau nggak dipanjangin nggak apa-apa kan? Eh, ya nggak apa-apa juga sih. Nanti disebutnya ruas garis, bukan garis lurus. Karena kalau garis lurus itu terus manjang. Hmm. Kayak gitu. Ada Oh, lagi yang mau itu ditanya teman-teman? itu Kenapa? ketahuan ya? X sama Y di mana? Kenapa Muhammad? Mohon maaf. Nggak jadi nggak jadi. Oh, nggak jadi. Oke, baik. Ada lagi teman-teman? Udah selesai. Pas sampai sini udah selesai. Ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada. Misalnya muncul pertanyaan lagi. Pak, bagaimana kalau misalnya ini kan yang diketahui bentuk khusus ya Pak? Bentuk khusus. Bagaimana kalau bentuk umum Pak? Sama aja langkah-langkahnya, 5 langkah ini gitu ya. Oke, kita coba kerjain bareng deh. Ini saya hapus semua ya. Misalnya apa? 2X min 3Y tambah 6 sama dengan 0 misalnya. Sama, teman-teman buat tabel XY-nya. Ya, tabelnya kalau saya ini kan ini yang nggak rapi ya. Nah, kalau X-nya 0 berapa, kalau Y-nya berapa. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa. Cari ketika X-nya 0 dulu gitu ya. 2X dikurang ya. 2X dikurang 3Y tambah 6 sama dengan 0. Ganti X-nya dengan 0. Nah, 2 kali 0 kan 0 nih, udah nggak usah ditulis ya. Sisa min 3Y tambah 6 sama dengan 0. Nah, kalau kayak gini apa yang dilakukan? Y-nya pindahin ini. Y-nya pindahin. Jadi 6 sama dengan 3Y gitu. Ya, pindah ruas, tandanya jadi plus gitu ya, tambah 3Y gitu kan ya. 0 tambah 3Y kan 3Y gitu ya. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya kalau udah kayak gini diapain? Bagi 3. Bagi Bagi 3. 6 bagi 3 2, 3 bagi 3 1. Nah, ketemu Y-nya 2. Nanti titiknya berapa nih kalau dari sini? X-nya 0, Y-nya 2. 0,2. Terus cari lagi ketika Y-nya 0, X-nya nanti berapa? Ketikan 2X min 3 kali 0 ditambah 6 sama dengan 0. Ini kan 3 kali 0 kan 0 ya. Langsung aja 2X tambah 6. Nah, apa yang dipindahin? 2X-nya. Ya, 2X-nya boleh. Jadi 6 sama dengan min 2X ya. Karena kan dia pindah ruas. Yang tadinya positif, positif 2 kan jadi negatif 2X gitu kan ya. Ketika pindah ruas. Nah, selanjutnya kalau kayak gini apa yang dilakukan? Dibagi dengan Min 2. min 2. Nah, sehingga X-nya sama dengan min 3. Sehingga nanti titiknya adalah berapa titiknya? X-nya min 3, Y-nya 0. Oke. Setelah dapat, tentukanlah titiknya gitu ya. Posisi di koordinat kartesius. Yang pertama 0,2. Nih, di sini X-nya 0, Y-nya 2. Nih. Kemudian X-nya min 3, Y-nya 0. Oh, di sini berarti dia. Garis deh. Selesai nggak nyampe 5 menit. Nah, kurang lebih di sini ya. Panjangnya harus segitu, Pak. Ya, dikira-kira aja sih, jangan kepanjangan juga. Tapi jangan sampai pas banget di titik ke titik gitu, jangan nih. Dilebihin sedikit lah. Oh, oke. Tapi nggak usah panjang banget gitu. Iya, nggak usah panjang banget. Pak, saya mau SS dulu, Pak. Boleh, sip. Ini masuk YouTube kan, Pak? Iya, masuk ke YouTube. Masuk YouTube. Iya, masuk ke Itu YouTube. nanya dong, Pak. Boleh itu nanya.
itu kan saya mau nanya. Apa tuh? Saya ini masih nggak paham, Kak. Ini Yang kan apa nih buat tabel nih? mm-mm. X 03 nih. Minus 3 ya? Bacanya itu ke bawah, Revan. Hah? Bacanya itu ke bawah 02. Jadi pasangan itu dengan yang bawah. 02 Oh, min bukan 3 itu. 0. Bukan sampingnya, Pak. Bukan sampingnya. Oh, berarti bener. Dikit. Soalnya saya kira X 03 makanya balik. Oh, nggak apa-apa. Sebenarnya tabel hanya untuk mempermudah aja. Kalau misalnya teman-teman susah pakai tabel gitu ya. Misalnya saya nggak mau pakai tabel, Pak, gitu aja. Cukup perhitungan aljabar aja saya udah bisa, ya udah. Nggak usah pakai tabel. Kan toh pakai aljabar udah ketemu kan. Oh, X-nya 0, Y-nya 2, berarti titiknya 0,2 gitu. Kalau Y-nya 0, X-nya min 3. Oh, ya udah berarti titiknya min 3,0 gitu. Jadi Gitu ya, Pak. kalau kamu makin bingung dengan tabel, cukup dengan perhitungan aljabar juga udah cukup sebenarnya gitu. Oke? Sudah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak. Ya. Kalau kayak gini ada cara cepatnya, Pak? Ini yang paling cepat. Oke, Pak. Karena biasanya ya, atau cara aslinya gitu ya, itu kan kalau kita cuma nemuin 2 titik ya, 0,2 min 3,0 ya. Ini hanya 2 titik nih, titik pertama, titik kedua, habis itu hubungkan. Nah, biasanya dulu saya ketika belajar pertama itu saya hampir 5 titik pakainya. Titik 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5. Udah gitu dihubungkan. Jadi kayak benar-benar harus presisi banget gitu ya. Gitu. Kan itu lama lagi perhitungannya ya. Sebenarnya menurut saya 2 juga cukup gitu. Kalau untuk garis ya, kalau untuk garis 2 cukup. Tapi kalau nanti untuk kuadrat beda lagi. Kuadrat tuh minimal 3 lah. Ada lagi yang mau tanya teman-teman? Ini Kalau mau garis. bisa ini tuh harus bisa itu ya, Pak. Apa namanya? Kenapa, Revan? Kalau mau bisa pelajaran ini tuh harus bisa itu ya, Pak. Aljabar. Ya, kalau teman-teman dalam bab ini, teman-teman pertama harus ahli, harus bisa dalam berhitung aljabar. Ya, kedua, teman-teman harus paham terkait konsep titik koordinat kartesiusnya. Nah, ini kan titik ini nih, titiknya di mana? Itu harus tahu. Jangan sampai X sama Y-nya ketukar. Kalau X sama Y-nya ketukar ya bisa salah. Atau aljabarnya masih salah ngitungnya, Pak. Ya pasti salah garisnya nanti, beda. Gitu ya. Misalnya nih, teman-teman salah di sini nih, salah di bagian ini nih. Nih yang saya kotakin. Teman-teman salah di bagian ini misalnya. Yang harusnya min 3, teman-teman dibaginya dengan 2 misalnya. Ya, min 2. Atau teman-teman nggak bisa ngitung 6 bagi min 2, hasilnya min 3 misalnya. Sama dengan hasilnya positif 3 misalnya, nggak min 3. Nah, misalnya X sama dengan 3. Jadi nanti titiknya jauh banget, Revan. Kalau aljabar nggak bisa gitu ya. Atau aljabar kurang teliti. 3,0 kan ya 3,0 titiknya di sini. Tuh, bedanya jauh banget kan? Yang satunya kemana gitu ya. Yang satunya kemana lagi tuh. Tuh kan jadi jauh tuh. Dua garis yang sangat berbeda gitu ya. Kayak gitu. Makanya dari segi aljabarnya juga harus teliti, jangan sampai salah gitu. Begitu, Pak, Reva. boleh. Iya, oke. Boleh nggak jelasin soal ini sekali? Misalnya saya juga kurang paham. Oke, soal sekali lagi. Boleh, ini saya hapus ya. Contohnya apa misalnya? Ayo, ada yang punya garis nggak? Saya lagi nyari contoh nih. Mana contohnya? Nah, ini misalnya 2x min 3y min 12 sama dengan 0. Ya, ini kan bentuk umum nih. Ini gimana kalau kayak gini?
Karena saya nggak pakai tabel, Pak. Oke. Pertama cari dulu X sama dengan 0. Nanti Y-nya dapat berapa. Masukin deh, ganti X-nya dengan 0. 2X, 2, berarti X-nya ganti dengan 0. Jadi 2 kali 0. Dikurang 3Y min 12 sama dengan 0. Pindahin yang mana nih? Ini kan 0 ya, habis ya. Nah, pindahin yang mana, Revan? Nah, Pak, Nih, ini kan X-nya udah diganti dengan 0. 2 kali 0 kan 0 ya? 2 kali 0 ya 0. Nah, ini kan udah nih, nggak ditulis lagi nih 0-nya. Gitu ya. Ya, Nah, selanjutnya apa yang mau dilakukan, Revan? itunya kali Kak, 3Y-nya. Ya, min 3Y-nya pindahin gitu kan ya, jadi plus 3Y ya. Oh iya, dipindahin jadi berubah. Ya, Jadi sehingga jadi nanti 0 tambah 3Y kan jadi 3Y. Nah, Hmm. lanjutnya, langkah selanjutnya jadi apa, Revan? Langkah selanjutnya ya Iya, dibagi dengan 3 ya. dibagi dengan 3, Pak. Ya, sehingga nanti dapatnya Y sama dengan min 4 ya. Y sama dengan min 4. Nah, sehingga dapat satu titik, yaitu titiknya min 4, 0, Min 4. min 4. Nah, ini titik pertama nih. Titik kedua, yaitu cari ketika Y-nya sama dengan 0. Sehingga nanti garisnya 2X min, kan ini 3Y. Ya, Y-nya ganti dengan 0 gitu kan ya. 3 kali 0, min 12 sama dengan 0. Nah, sehingga ini kan 0 ya. Langsung aja 2X min 12 sama dengan 0. Sehingga 2X sama dengan, oh cepetan deh, atau 2X-nya kan yang pindahin ya teman-teman, biasanya 2X yang dipindahin, boleh. Sebelah kiri jadi min 2X gitu kan ya. Ya, min 2X. Nah, min 12 sama dengan min 2X. Nah, selanjutnya adalah min 12 sama dengan min 2X diapain? Dibagi. Bagi oleh Dibagi dengan 2. min 2. Karena kan dia atasnya min 2X, Revan. Jadi dibaginya juga dengan min 2. Tuh, nah di sini hati-hati nih, jangan sampai salah nih. Salah, nggak teliti, bisa beda jawabannya. Nah, ini min 2 coret. Gitu ya. Bisa 1X. Gitu ya. Nah, min 12 bagi min 2. Jawabannya 6. Nah, dapat deh. Y-nya 0, X-nya 6. Titiknya adalah X-nya 6, Y-nya 0, 6,0. Tulis deh, cari 0, min 4. X-nya 0, Y-nya min 4 nih di sini. 0, min 4. Oh iya. Kan? Kemudian X-nya 6, Y-nya 0 nih di sini. Udah hubungkan ya. Nanti teman-teman pakai penggaris ya. Nah, ini garisnya. Nah, tanpa tabel bisa kan ya, cukup aljabar langsung ketemu garisnya. Jadi begitu, Revan. Gitu. Nih kalau saya boleh nanya, itu Pak berarti misalkan hasilnya itu X-nya 0,5, berarti Y-nya juga misalkan 7,5, berarti itu hasilnya tadi berapa? 7,5 gimana? Sorry, mohon maaf. Berarti kalau ceritanya tadi 7,5 itu X-nya. Misalkan ya, jawabannya 7,5, baru hasil Y-nya itu berapa? Berapa ya? Misalkan 8 deh. Jadi itu ditarik garis ya, Pak? Iya, tetap. Maksudnya 7,5 itu X-nya di 7,5 di titik ini gitu maksudnya nih. Iya, Pak, X-nya. Oke. Misalnya saya ini lagi deh, kecilin lagi. Y-nya 8 ya maksud kamu. Misalnya X-nya 7,5 di sini, Y-nya 8 gitu. Ya, Pak, benar, Pak. Ya nggak apa-apa, sama aja tetap dihubungkan. Oh, jadi tinggal ditarik garis saja, Pak? Iya, tinggal tarik garis gitu. Ke 0,75 ya.
Nah, nanti teman-teman ketika menggambar, ini ininya harus presisi nih, jarak antar titiknya ini harus benar-benar sama gitu ya. Karena kalau beda, nanti gambarnya beda lagi. Ya, jaraknya harus sama. Seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Insya Allah nanti di pelajaran selanjutnya akan kita bahas bagaimana membuat persamaan garis lurus jika diketahui gradien, kemudian jika diketahui grafiknya, gitu ya. Jika diketahui dua titiknya itu gimana, itu di pelajaran selanjutnya masih terkait grafik ya. Oke, sekian dari saya matematika hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua sudah aktif ya belajar kita hari ini. Nggak ada yang ditanya lagi? Menggambarnya kapan dong, Pak? Nah, oke. Untuk menggambarnya, nanti teman-teman bisa lakukan di jam Al-Quran ya. Khusus 8A, teman-teman bisa gambarnya di jam Al-Quran. Oke, itu ya. Oke, sekian. Terima kasih teman-teman. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik.